Halo semuanya, balik lagi sama gue di Sazar Elso. Kali ini gue datang lagi dengan membawa sebuah film, yaitu adalah film yang direkomendasikan oleh subscriber gue dengan judul Sumanto, yang dirilis pada tahun 2004. Film ini terinspirasi pada kasus kanibalisme di Indonesia yang memang pelakunya bernama Sumanto. Namun kasus ini tentu hal yang membanggakan, karena dengan adanya Sumanto menunjukkan bahwa kualitas kanibalisme Indonesia bisa berkompetisi dengan kanibalisme luar negeri. Dan kalau kalian belum pernah menonton filmnya, atau kalian sedang mengenang masa kecil, gue harap kalian gak lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang. Thanks a lot guys, yuk kita langsung ke pembahasan. Film dibuka dengan adanya seseorang yang ditangkap polisi, yang bernama Sumanto. Di sana ia digiring ke sebuah sel tahanan dan setiap penduduk di sel tersebut memperhatikannya. Juga menjadi takut ketika melihat Sumanto mengkonsumsi seekor kecoa. Kemudian hari pun berganti. Terdapat seorang wartawan betina alias wartawati yang hendak menggali informasi lebih dalam tentang Sumanto. Di sana ia begitu gugup dan ketakutan karena media kala itu mengetahui bahwa Sumanto menjadikan mayat manusia sebagai makanan. Tapi wartawati tersebut harus tetap mewawancarainya hingga wawancara pun dimulai. Tapi Mas Suman sudah memakan mayat manusia. Tapi aku melakukan itu kan untuk memuliakan dia. Semua berawal dari kisah Sumanto cilik. Di sana tidak terjadi keanehan apapun kecuali Sumanto cilik yang memakan jangkrik temannya kala sedang adu jangkrik. Tentu hal itu membuka pintu baku hantam antara mereka. Hingga ketika mereka sudah pubertas, ini gue gak tahu dari mana Sumanto pubertas. Pokoknya ketika mereka sudah tumbuh dewasa, pertemanan mereka semakin merenggang. Terlebih ketika Sumanto sudah mempunyai pacar yang disukai oleh temannya. Jadi kalian harus berhati-hati ketika memiliki pacar guys. Mungkin teman kalian menyukai hal yang sama seperti kalian suka. Lanjut. Wario selalu nih jengkelin Nyong, Ras. Namun layaknya seperti orang desa lainnya, mereka menikmati waktu bersama dengan melihat indahnya sawah di sana. Hingga kebahagiaan itu dirusak oleh teman kecil Sumanto yang bernama Wario. Datang dan seakan menuntut balas karena tidak ikhlas akan jangkrik yang dimakan oleh Sumanto di waktu kecil. Loh, kok pengen dibuang ya? Terus karep apa kok? Arep ngandi, aja lu nggak. Aja pengecut tuh. Dan hal itu membuat Sumanto yang baik hati dan tidak sombong terluka, sehingga ia mulai merasa bahwa kaum lemah akan selalu ditindas, sampai ia pun akhirnya mencari kekuatan dengan bertapa. Kembali pada wartawati yang kini mewawancarai kedua orang tua Sumanto. Menurut persaksian keduanya, Sumanto memang anak yang nakal, malas sekolah, dan gak mau bekerja. Lalu sampai suatu ketika, Sumanto membahas niatnya pada Rismini, pacarnya. Bahwa ia berniat untuk hidup mandiri, juga ingin memiliki kehidupan yang berguna bagi kedua orang tuanya. Arep ngapa? Arep kerja. Hingga ia pun kemudian pergi ke Lampung untuk mencari nafkah. Di sana ia berprofesi sebagai pemburu. Namun salah satu anggota krunya mengajarkan pada Sumanto yang masih hidup, guna untuk menyatukan jiwa yang telah mati ke jiwa yang masih hidup. Kemudian Sumanto dibantu temannya untuk membuat luka. Namun karena pertapaan sebelumnya, ia pun mencoba hal itu dengan jempolnya dan hal itu berhasil. Di kala itu juga teman dari Sumanto mengatakan bahwa ilmu kebal pasti memiliki jimat. Dan apabila jimat tersebut masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka ilmu kebal tersebut tidak berarti apa-apa. Sehingga kemudian ketika kru pemburu tersebut sedang bermain wanita, terdapat seorang wanita yang penuh keinginan untuk mantap-mantap, memaksa Sumanto untuk masuk ke kamarnya. Yuk, ke kamar saya yuk. Setibanya di kamar wanita tersebut, tentu kita tahu apa yang diminta. Namun Sumanto teringat bahwa ilmu kebal tidak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Kok pakaiannya, Mas? Tapi karena wanita ini memaksa, Sumanto pun memberikan jimatnya agar si wanita itu memasukinya ke kemaluannya. Dan benar saja wanita tersebut menikmati hal-hal itu. Nyuruh perempuan itu memasukkan celurit ke dalam vagina. Niki wonten titipan saking Suman. Namun hal itu dilakukan Sumanto hanya karena mengikuti kata temannya.
Pada hakikatnya Sumanto adalah anak yang baik, bahkan ia sering mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya. Dan ketika ia akan mengirimkan uang lagi, di sana ia dijegat oleh dua orang laki-laki. Mereka menjegat Sumanto dengan niat untuk merampoknya. Tentu Sumanto melawan kedua orang tersebut sehingga terlepaslah tebasan pertama. Karena Sumanto kebal, hal itu akan memaksa Sumanto untuk menebasnya juga dengan jimat yang ia miliki. Kamu pilih yang kamu suka. Ayo! Tentu Sumanto dia yang suruh. Tapi sayangnya ilmu kebal si rampok lagi cooldown sehingga membuat ukiran di perutnya. Lalu seorang rampok lainnya lari ketakutan. Di sana Sumanto memiliki ritual setiap makhluk yang dibunuh tanpa ada niat harus dijilat jempol kakinya dan juga kedua matanya. Bayangin kalau kalian di posisi itu. Terus yang jilat Sumanto lagi beh. Kala itu mayat perampok tersebut ia bawa ke rumahnya. Di sana ia menyembelih mayat itu, juga memasaknya. Jadi Sumanto hanya berniat menyatukan tubuh si mayat itu dengan tubuhnya, dengan cara memakan daging mayat tersebut. Hal yang paling parah menurut gua, Sumanto mengundang teman-temannya untuk pesta daging bersama. Tapi saat itu, ketika Sumanto ditanya daging apa itu, tentu ia pun menjawabnya dengan jujur. Itu adalah daging orang. Hanya saja krunya menganggap Sumanto hanya bercanda. Belum pernah ketemu dengan daging yang selezat ini. Dan tentu saja hal itu membuat Wartawati terkejut dan mual. Terlebih ketika seekor tokek jatuh dan dimakan. Memakan daging manusia terus berlanjut. Dari Sumanto yang menemukan sebuah kaki dan segera membuat sup dengannya juga menggali kubur orang untuk ia makan. Saya bisa mati. Lalu pada tahun 1966, Sumanto kembali ke kampung halamannya. Tapi di sana juga ia melihat Rismini, pacar Sumanto sebelumnya, sudah memiliki anak. Tentu hal itu membuat Sumanto terluka. Ia sering termenung dan semakin melakukan hal yang aneh-aneh. Lagi-lagi orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Sampai suatu hari, orang tua dari Sumanto berimigrasi ke Sumatera. Kini orang tuanya lah yang mendapatkan pekerjaan di sana. Sehingga keseharian Sumanto hanya diisi dengan kesendirian dan sakit hati. Dan bahkan kini Sumanto tidur bersama fosil manusia, yang katanya hal itu bisa membuat ia menang dari suatu togel yang ia ikuti. Juga tetangga Sumanto sering melihat Sumanto melahap reptil mentah-mentah, berupa ular dan lainnya. Si Suman wis gemblung ya? Kemudian di suatu hari, ketika Sumanto masih berada dalam selnya, seorang anak pengembala tidak sengaja menginjak tanah kuburan dan terjatuh ke dalamnya. Di sana ia tidak mendapati apapun alias kuburannya kosong. Tentu banyak yang menduga bahwa hal itu adalah salah satu kelakuan dari si Sumanto. Namun si Wartawati tersebut yakin hal keji itu bukan dilakukan oleh Sumanto, tapi kemungkinan si pelaku kenal dengan Sumanto, sehingga ia pun mewawancarai Sumanto lagi untuk mengetahui siapa pelaku kali ini. Di sana Sumanto tidak ingin diwawancarai, namun Wartawati tersebut bersikeras menanyakan hal itu. Hingga tidak sengaja Sumanto melepaskan sebuah nama, Kisirat. Kisirat ini adalah suspek pertama bagi si Wartawati. Kemudian sebelum si Wartawati mau pergi, Sumanto kembali memanggilnya dan melakukan sesuatu. Tentu Wartawati tersebut kemudian ditolong oleh para polisi. Hingga beberapa hari setelah itu, Wartawati tersebut kembali mewawancarai orang tua dari Sumanto. Di sana, ibu dari Sumanto merasa tersakiti olehnya, karena waktu itu ketika orang tuanya sudah kembali dari Sumatera, Sumanto meminta sepeda motor pada ibunya. Kemungkinan ia merasa iri pada suami Rismini, si Waryo. Namun kala itu keuangan ibunya tidak mencukupi untuk membeli sebuah sepeda motor. Hingga karena hal tersebut, Sumanto emosi dengan menggebu-gebu, yang kemudian ia membawa goloknya dan hampir membunuh ibunya. Tapi untungnya ayah Sumanto berhasil menenangkan Sumanto kala itu. Suman, sing eling ya Suman. Suman, sing eling Suman, sing eling. Setelah mewawancarai kedua orang tua Sumanto, Wartawati tersebut pun kembali ke penginapan. Di sana terdapat seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia mengenal siapa itu Kisirat. Dan ia juga mengatakan Kisirat adalah salah seorang guru dari Sumanto. Namun orang tersebut tidak bisa memberitahu info Kisirat, terkecuali Wartawati itu harus ikut ke tempatnya. Karena membeberkan informasi seseorang tanpa seizin orang tersebut memanglah sesuatu yang tidak baik. Hingga Wartawati tersebut mengiyakannya. Namun ketika di pertengahan jalan, sang Wartawati berbincang dengan orang tersebut. Tiba-tiba orang itu memukulnya hingga pingsan. Lalu di saat sadar, perempuan itu kini sudah berada di sebuah ruangan yang terdapat fosil manusia. Dan
Orang yang sebelumnya juga nyatanya adalah si Kisirat. Di sana, Kisirat pun menceritakan bahwa ia akan menjadi kaya jikalau ia berhasil memakan tubuh 7 orang gadis di jam 12 malam. Hal itu juga yang ia ajarkan pada Sumanto. Namun wartawati tersebut terus berusaha untuk kabur dari sana sehingga ia teringat ketika Sumanto memanggilnya kembali. Di sana Sumanto membisikkan bahwa wartawati bisa Mati karena bunuh diri. Bisa membunuh diri saya sendiri. Jangan. Hal itu pun dilakukan oleh wartawati. Sayangnya, menusuk perutnya dengan sebuah tulang belum cukup untuk membunuhnya. Sehingga ia mencoba dengan berlari ke tempat tertinggi di tempat itu. Meski dikejar Kisirat, ia pun berlari dan melompat dari sana hingga terjatuh. Namun beruntungnya polisi datang di waktu yang tepat. Sehingga di akhir film, wartawati tersebut kembali bersama dengan Sumanto alias masih hidup. Tamat. Terima kasih, Mas. Atas bantuannya selama ini. Jadi begitulah film yang sangat mengerikan bagi gua kala masih kecil. Dimana film Sumanto ini memang diambil dari kisah nyata. Bahkan terkadang kalau gua mau main keluar rumah, emak gua bilang buat nggak main jauh-jauh. Karena kata beliau, kemungkinan Sumanto ngejar gua. Tapi itu waktu gua kecil. Sekarang pas sudah besar, sebesar badan gua sekarang, gua memahami juga. Pada dasarnya pendidikanlah yang utama. Karena tanpa ada pendidikan, kemungkinan kita adalah the next Sumanto yang sedikit-sedikit percaya apa yang dikatakan orang. So, thanks a lot guys yang udah nonton sampai curhatan gua ini. Jangan lupa subscribe dan di-share. See you soon guys, di next video.